Barang siapa menguasai fusi nuklir, menguasai dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Sebuah peristiwa besar terjadi baru-baru ini. Amerika Serikat menggunakan teknologi pengapian laser untuk menyalakan fusi nuklir seperti yang saya beritakan di konten kemarin. Tahukah Anda seberapa penting pencapaian ini? Boleh dikatakan semua yang terjadi tahun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengembangan fusi nuklir China dan Amerika Serikat saat ini. Mengapa bisa demikian? Karena manusia mulai dapat menguasai kemampuan untuk menciptakan matahari buatan, merupakan momen terpenting dalam sejarah manusia yang patut dikenang. Mungkin ada netizen yang bertanya-tanya, bukankah Amerika Serikat hanya menguasai metode baru pembangkit listrik? Apa sih yang perlu digaduhkan? Mungkin saya perlu berbagi sedikit pengetahuan tentang pentingnya menguasai teknologi fusi nuklir. Kemajuan manusia pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan dan menguasai energi. Tanda pertama kemajuan manusia adalah menggunakan api. Dengan kemampuan ini, kita bisa membakar tembikar, melebur logam, dan untuk pertama kalinya menjadi raja manusia. Lompatan kedua umat manusia adalah belajar menggunakan kekuatan binatang. Bangsa yang pertama menguasai kereta kuda menjadi bangsa penakluk. Mereka dapat bertahan hidup dengan mengeksploitasi dan menaklukkan bangsa lain. Misalnya, Mesir, Asyur, ataupun Arya kuno yang menaklukkan India, ataupun dinasti-dinasti yang mendirikan peradaban Tiongkok. Mereka semua memiliki ciri umum dapat mengendarai kereta kuda untuk menaklukkan mereka yang belum dapat menggunakan kuda. Lompatan ketiga adalah belajar mengendalikan energi angin. Bangsa yang telah menguasai teknologi ini dapat berlayar melintasi lautan untuk menemukan dan menaklukkan benua baru. Bangkitnya peradaban Eropa pada dasarnya berasal dari kemampuan memanfaatkan energi angin pada tingkat yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Sehingga mereka dapat merebut tanah orang Indian, menjual orang hitam ke Amerika sebagai budak, dan menyelesaikan akumulasi kapitalisme primitif. Lompatan keempat adalah penemuan mesin uap. Dengan teknologi ini, Inggris memimpin revolusi industri dan menjadi hegemoni dunia. Pada tahun 1840, ketika kapal uap Inggris mencapai kota Guangzhou tanpa pelacak, angin sakal, ataupun pendayung, membuat orang-orang dinasti Qing tercengang. Mereka berpikir Inggris mungkin memiliki santet black magic. Teknologi ini langsung menghancurkan kepercayaan diri jenderal penjaga kota dan panglima tertinggi setempat. Meskipun mereka telah memenangkan banyak pertempuran di medan perang, namun mereka hanya tercengang di depan teknologi ini. Lompatan kelima adalah penemuan mesin pembakaran internal. Berkat penemuan tersebut menjadikan Jerman dan Amerika Serikat sebagai raja manufaktur pesawat terbang dan mobil dunia. Lompatan keenam adalah penemuan listrik. Dan sekali lagi, Jerman dan Amerika Serikat berada di posisi terdepan sebagai protagonis panggung dunia sepanjang paruh pertama abad ke-20. Lompatan ketujuh adalah penemuan energi nuklir oleh Amerika Serikat yang pertama menciptakan bom atom. Sedangkan mantan Soviet berhasil membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia pada tahun 1954. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia Kedua, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kesimpulannya, kemampuan menciptakan dan menguasai energi menentukan kuat atau tidaknya, bahkan keberlangsungan hidup suatu negara. Jika Amerika Serikat benar-benar menguasai metode pengendalian fusi nuklir dan menjadi pertama yang menerapkannya pada bidang teknik, maka ketika hari ini tiba dan pesaing kedua tidak muncul, maka seluruh dunia akan bersujud di bawah kaki Paman Sam. Karena fusi nuklir akan memberi dunia energi bersih yang tidak habis dipakai. Biayanya akan menjadi yang terendah di antara semua sumber energi dunia. Jumlah yang dapat diciptakannya juga jauh lebih tinggi daripada pembangkit listrik energi kimia dan metode fisi nuklir saat ini.
Lantas, apa dampaknya bagi dunia? Pertama-tama, semua industri berat yang mengkonsumsi energi dunia akan terhisap ke Amerika Serikat. Karena pada saat itu, biaya listrik Amerika Serikat akan menjadi yang termurah di dunia. Paman Sam akan kembali menjadi pabrik dunia. Kedua, Amerika Serikat sendiri dapat menyediakan semua pangan yang dibutuhkan dunia dengan biaya yang sangat rendah, sehingga dapat menghancurkan negara penghasil pangan dunia seperti Indonesia. Ketika harga listrik menjadi sangat rendah, Amerika Serikat dapat mengubah planet ini. Mereka bisa mengubah gurun California, Arizona, dan Nevada menjadi lahan subur dengan desalinasi air laut. Semua tanaman bahkan dapat ditanam di dalam gedung. Lampu listrik dapat digunakan untuk penerangan yang juga dapat menghasilkan efek matahari. Dengan kata lain, hasil pangan Amerika Serikat bisa menghidupi semua populasi dunia. Begitu Amerika Serikat menjadi pabrik dunia dan pusat pangan dunia, semua kaum elit dunia akan pindah ke Amerika Serikat, sehingga teknologi Amerika Serikat akan memonopoli dunia termasuk kemampuan militernya untuk menghancurkan dunia dengan lebih mudah. Dan etc. 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 Jika apa yang dikatakan para ilmuwan benar, deuterium sebagai bahan baku fusi nuklir yang tidak ada habisnya di air laut, maka barang siapa menguasai fusi nuklir dapat menguasai dunia. Jadi, jika Anda tidak mampu membuat pembangkit energi, maka Anda hanya bisa bertahan di era pertanian. Anda tidak akan bisa mengembangkan peradaban industri, dan akibatnya nasib yang menanti Anda adalah ketinggalan dan dibully, serta tersingkirkan seiring perjalanan waktu. Sebenarnya, Eropa dan Amerika Serikat sudah lama tidak terlalu aktif dalam pengembangan fusi nuklir. Dikarenakan permintaan listrik di Eropa dan Amerika Serikat tidak meningkat banyak selama bertahun-tahun, sehingga mereka kurang memiliki motivasi untuk mengembangkannya. Lain halnya dengan China hari ini, yang menghabiskan dana paling banyak dan paling aktif, terutama karena tingkat pertumbuhan listrik China paling tinggi dan permintaannya sangat besar. Oleh karenanya, fusi nuklir China yang dapat dikendalikan atau sering disebut matahari buatan China telah berada di garis depan dunia. Misalnya, fusi nuklir pada 70 juta derajat berhasil dinyalakan selama 1056 detik. Pada tingkat 120 juta derajat bertahan selama 101 detik. Ataupun pencapaian terkini pada 150 juta derajat selama 20 detik. China Circulator No. 2M, disingkat HL2M, generasi baru perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir pengurungan magnetik canggih yang dirancang dan dibangun secara independen oleh Nuclear Waste Institute of China Nuclear Corporation, sukses menghasilkan suhu tinggi 150 juta derajat Celcius, yang jauh lebih tinggi daripada suhu matahari di bulan Oktober lalu. Pada saat yang sama juga menghasilkan arus plasma lebih dari 1 mega ampere, menciptakan rekor baru dunia untuk pengoperasian perangkat fusi nuklir yang dapat dikendalikan. Seperti diketahui, ada 3 parameter untuk mengukur perangkat fusi nuklir yang dapat dikendalikan dan tingkat penelitian fusi nuklir. Misalnya, suhu ion bahan bakar, kerapatan plasma, dan waktu pengurungan energi, di mana intensitas arus plasma adalah parameter inti perangkat fusi nuklir tokamak yang paling berguna. Saat ini, intensitas arus plasma perangkat HL2M telah melampaui 1 mega ampere, yang berarti perangkat tersebut telah memenuhi persyaratan pengapian, sehingga realisasi fusi nuklir yang dapat dikendalikan telah di depan mata. Namun, yang lebih menarik lagi, output 1 mega ampere ini bukanlah batas perangkat HL2M, karena kapasitas arus plasma perangkat HL2M dapat mencapai lebih dari 2,5 mega ampere. Artinya, perangkat fusi nuklir China dapat mencapai 2,5 mega ampere, di mana potensi arus saat ini hanya 2/5 yang masih jauh dari batasnya. Tetapi percobaan berhasil membuktikan bahwa perangkat HL2M dapat beroperasi secara normal di bawah arus plasma jutaan ampere.
Hal ini menandakan pengembangan fusi nuklir China telah mendekati penyalaan fusi nuklir yang lebih panjang lagi. Sejarah sekali lagi berada di persimpangan jalan. China dan Amerika Serikat menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat bersamaan. Bagaimana peradaban baru manusia di masa depan sangat bergantung pada sikap China Amerika Serikat saat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!